Weton pon jangan anggap sepele. Puasa weton bisa membuka jalan hidupmu. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, tapi rezeki seolah buntu? Atau merasa memiliki bakat besar, tapi jalan hidup selalu terhalang tembok tinggi? Bagi Anda yang lahir di hari pon, Anda tidak lahir dengan tangan kosong. Pon adalah simbol kejayaan dan pemegang segel dari cakra dasar langit. Namun, kekuatan besar ini seringkali terlelap atau tertutup debu kehidupan. Ada satu rahasia kuno dalam primbon yang bisa menjadi kunci pembuka gerbang nasib Anda. Puasa weton. Ini bukan sekadar menahan lapar, tapi sebuah aktivasi spiritual. Sebelum kita bedah rahasia ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ilmu titen lainnya. Sudah? Mari kita buka lembaran takdir Anda. Mengupas jati diri, filosofi logam, dan rahasia cakra dasar langit. Dalam kosmologi Jawa, pon bukan sekadar nama hari dalam penanggalan pasaran. Pon adalah simbol dari arah barat, yang dalam makrifat Jawa dilambangkan dengan warna kuning. Secara elemen, pon membawa energi logam. Apa artinya bagi hidup Anda? Satu simbol logam, kekuatan yang tak tergoyahkan. Logam adalah elemen yang paling stabil, namun paling sulit dibentuk jika tidak melalui proses pembakaran yang tepat. Sebagai pemilik weton pon, Anda adalah pribadi yang memiliki pendirian sangat kokoh. Jika Anda sudah meyakini suatu prinsip, sulit bagi orang lain untuk menggoyahkannya. Inilah yang membuat Anda sering dipandang sebagai sosok yang berwibawa dan mandiri. Anda tidak suka bergantung pada orang lain. Anda lebih suka menjadi sandaran bagi orang-orang di sekitar Anda. Namun, layaknya logam, jika Anda tidak ditempa dengan laku spiritual seperti puasa, karakter Anda bisa menjadi kaku, keras kepala, dan sulit menerima kritik. Dua pemegang segel cakra dasar langit. Secara spiritual, pon adalah pemegang segel dari cakra dasar langit. Cakra ini mengatur tentang leadership, kepemimpinan, dan manajemen pengelolaan. Itulah sebabnya, orang pon biasanya memiliki bakat alami dalam mengatur uang, mengatur orang, atau memimpin sebuah organisasi. Anda memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dari sebuah masalah dan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Namun, kekuatan besar ini menuntut tanggung jawab yang besar pula. Jika cakra dasar langit Anda tidak selaras, energi ini akan berubah menjadi ambisi yang meledak-ledak dan rasa haus akan kekuasaan yang bisa menghancurkan diri sendiri. 3 karakter, wicara, kekuatan kata-kata. Salah satu keistimewaan weton pon yang jarang disadari adalah kekuatan ucapan. Apa yang Anda katakan seringkali menjadi kenyataan, baik itu doa maupun sumpah serapah. Dalam primbon, ini disebut sebagai idu geni, ludah api, dalam skala kecil. Anda memiliki aura yang membuat orang lain cenderung percaya pada perkataan Anda. Inilah mengapa sangat penting bagi Anda untuk menjaga lisan. Puasa weton berfungsi untuk menyucikan energi ucapan ini, sehingga apa yang Anda cita-citakan lebih cepat, mandi, atau dikabulkan oleh alam semesta. 4 sisi terang dan sisi gelap. Sisi terang, Anda adalah tipe orang yang sangat setia kawan. Anda rela berkorban demi orang yang Anda cintai. Anda juga memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, meskipun seringkali Anda menyembunyikannya di balik wajah yang tampak serius atau dingin. Sisi gelap, kelemahan utama Anda adalah ego. Orang pon sering merasa paling benar atau paling tahu. Jika Anda merasa direndahkan, kemarahan Anda tidak akan meledak seperti api, melainkan dingin dan mematikan seperti logam yang membeku. Anda bisa menyimpan dendam dalam waktu yang lama jika batin Anda tidak dibersihkan secara rutin. 5 hubungan dengan rezeki, magnet keberuntungan. Weton pon sebenarnya adalah magnet rezeki yang sangat kuat di antara pasaran lainnya. Legi, Pahing, Wage, Kliwon. Namun, rezeki Anda sangat bergantung pada ketenangan hati. Rezeki orang pon akan mampet jika hatinya sedang penuh dengki atau kesombongan. Logam hanya akan berkilau jika digosok. Begitu pula dengan nasib Anda. Puasa weton adalah cara menggosok diri Anda agar aura kuning keemasan dari arah barat memancar keluar, menarik kemakmuran dan kehormatan tanpa perlu dikejar dengan susah payah. Ritual dan tata cara puasa weton, membasuh jiwa sang logam. Melakukan puasa weton bagi pemilik pasaran pon bukan sekadar ritual fisik, melainkan sebuah laku tirakat
untuk menyelaraskan gelombang mikrokosmos, diri Anda, dengan makrokosmos, alam semesta. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang harus dilakukan agar energi cakra dasar langit Anda benar-benar aktif. 1. Penentuan waktu. Titik balik energi puasa weton dilakukan tepat pada hari kelahiran Anda. Jika Anda lahir pada Senin Pon, maka Anda berpuasa pada hari Senin Pon tersebut. Dalam kalender Jawa, hari dimulai sejak matahari terbenam, maghrib, pada hari sebelumnya. Jadi, persiapkan niat Anda sejak hari Minggu sore. 2. Niat, kunci pembuka gerbang. Niat dalam tradisi primbon disebut sebagai mantra atau sasmita. Jangan hanya berpuasa karena ikut-ikutan. Ucapkan niat ini dalam hati atau lisan sebelum fajar menyingsing. Niat ingsun poso ing dino kelahiran. Sebutkan weton Anda. Misal, Selasa Pon, kagem nyuci awak, nguatke batin, lan embuka dalan rejeki saking kersane Gusti. Artinya, saya niat puasa di hari kelahiran untuk menyucikan diri, menguatkan batin, dan membuka jalan rezeki atas izin Tuhan. 3. Jenis puasa, memilih level tirakat. Dalam primbon, ada 3 tingkatan puasa yang bisa dipilih oleh pemilik weton pon sesuai kemampuan. Puasa biasa, level dasar seperti puasa Ramadan, dimulai dari fajar hingga maghrib. Cocok bagi pemula yang ingin mulai menyelaraskan energi. Puasa ngerowot, level menengah Anda hanya diperbolehkan makan satu jenis makanan hasil bumi saat berbuka. Misal, hanya makan ubi rebus atau jagung saja. Ini melambangkan pengendalian nafsu yang kuat. Puasa mutih, level tinggi hanya makan nasi putih dan air putih saat sahur dan berbuka. Bagi weton pon yang memiliki elemen logam, puasa mutih sangat efektif untuk membersihkan karat pada jiwa dan menajamkan intuisi atau indera keenam. 4. Pantangan selama berpuasa. Selama menjalankan ritual ini, ada beberapa hal yang wajib dihindari agar energi tidak bocor. Menghindari gibah dan marah. Elemen logam pada pon cenderung tajam jika berbicara. Saat puasa, Anda wajib mute atau diam jika tidak perlu. Menghindari tidur siang berlebihan. Puasa weton adalah puasa kesadaran. Gunakan waktu untuk berzikir, meditasi, atau membaca kitab suci. Meminimalkan hubungan duniawi, fokuskan energi sepenuhnya ke dalam diri. 5. Ritual puncak, sholat hajat atau meditasi jam 12 malam. Inilah rahasia yang jarang diketahui. Pada malam hari weton Anda, malam menuju hari tersebut atau malam setelah berpuasa, lakukanlah bangun di tengah malam. Bagi yang muslim, lakukan sholat hajat 4 rakaat. Bagi umum, lakukan meditasi keheningan selama 15-30 menit. Bayangkan sebuah cahaya kuning keemasan, warna arah barat pon, turun menaungi kepala Anda dan masuk ke dalam dada. Inilah saat di mana doa-doa Anda diijabah dengan sangat cepat, karena pintu langit sedang terbuka untuk weton Anda. 6. Sedekah weton, ngaturaken bakti. Setelah berbuka puasa, sangat disarankan untuk mengeluarkan sedekah sesuai dengan jumlah neptu Anda. Misalnya, Senin Pon memiliki neptu 11, Senin 4 Pon 7. Anda bisa bersedekah uang sejumlah Rp11.000, Rp110.000, atau memberi makan kepada 11 orang yang membutuhkan. Ini adalah simbol syukur atas nafas kehidupan yang masih diberikan. Membuka keran rezeki dan kejayaan dari segala penjuru. Mengapa puasa weton sangat berpengaruh pada finansial pemilik weton pon? Jawabannya terletak pada penyelarasan magnetisme diri. Secara spiritual, setiap manusia memiliki wadah rezeki. Bagi warga pon, wadah ini seringkali bocor karena emosi yang tidak stabil atau tertutup debu karena kurangnya olah batin. 1. Aktivasi magnet rezeki, kuningan. Dalam ajaran kejawen, pon adalah penguasa arah barat dengan lambang warna kuning. Warna ini identik dengan emas, kemuliaan, dan kemakmuran. Ketika Anda berpuasa weton, Anda sedang melakukan cleansing atau pembersihan pada magnet diri Anda. Ibarat magnet yang tadinya tertutup tanah, kini ia bersih dan mulai menarik serbuk-serbuk besi, peluang rezeki, di sekitarnya. Jangan heran jika setelah rutin puasa, Anda tiba-tiba dihubungi teman lama untuk proyek besar, atau mendapatkan ide bisnis yang sangat brilian yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 2. Menyelaraskan neptu pon, logam dan kejayaan. Pon memiliki nilai neptu 7. Jika Anda lahir di Sabtu Pon,
Neptu Anda adalah 16, atau Jumat Pon adalah 13. Angka-angka ini memiliki kode alam tersendiri. Puasa weton berfungsi untuk menghidupkan angka nasib tersebut. Bagi elemen logam, Pon, rezeki seringkali datang melalui negosiasi dan kepercayaan. Dengan puasa, aura wajah Anda akan memancarkan ketenangan yang membuat lawan bicara atau klien merasa sangat percaya pada Anda. Inilah yang disebut dengan rezeki yang datang melalui jalur trust, kepercayaan. 3. Membuka jalur rezeki, sungsang. Seringkali, rezeki pemilik weton pon terhambat oleh apa yang disebut sebagai sengkolo atau penghalang gaib akibat kesalahan di masa lalu. Puasa weton adalah cara membayar hutang spiritual tersebut. Dalam primbon dijelaskan bahwa rezeki orang yang rajin tirakat weton akan bersifat sungsang. Artinya, meskipun ekonomi dunia sedang sulit, ia justru akan menemukan jalan keluar yang tidak masuk akal. Anda akan ditarik dari kerumunan kesulitan menuju puncak kemudahan. 4. Ketajaman insting bisnis dan investasi. Elemen logam pada pon memberikan kemampuan analisis yang tajam. Namun, tanpa puasa, ketajaman ini sering tertutup oleh nafsu sesaat, ingin cepat kaya secara instan. Puasa weton menenangkan gelombang otak Anda ke level alpha dan theta. Di level inilah, intuisi Anda bekerja. Anda akan memiliki perasaan kuat. Jangan ambil proyek ini. Ada yang tidak beres. Investasilah di sini. Ini adalah masa depan. Insting yang tajam adalah modal utama kekayaan abadi, dan itu hanya didapat melalui keheningan puasa. 5. Datangnya tiang sepuh atau mentor gaib. Bagi mereka yang melakukan puasa weton dengan sungguh-sungguh, seringkali mereka akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi atau pertemuan nyata dengan sosok mentor, atau orang tua bijak yang memberikan jalan keluar atas masalah keuangan. Dalam istilah Jawa, ini adalah bentuk pitulungan, pertolongan, dari leluhur yang melihat cucunya sedang berusaha memperbaiki diri melalui jalan tirakat, membangun benteng wajah dan pagar gaib alami. Mengapa weton pon sangat rentan terhadap serangan energi negatif, baik itu berupa fitnah di dunia nyata maupun gangguan non-medis? Jawabannya adalah karena sinar kuning yang Anda bawa. Emas yang berkilau selalu menarik perhatian, bukan hanya bagi mereka yang kagum, tapi juga bagi mereka yang ingin mencuri atau merusaknya. 1. Fenomena, sengkolo, dan pandangan iri, ain. Dalam primbon Jawa, orang yang memiliki garis hidup sukses seperti weton pon seringkali terkena sengkolo atau hambatan yang datang dari pikiran buruk orang lain. Tanpa laku puasa, aura Anda menjadi tipis dan bocor. Puasa weton berfungsi sebagai proses ruatan mandiri. Saat Anda menahan nafsu di hari kelahiran, Anda secara otomatis menambal kebocoran energi tersebut. Energi negatif yang dikirimkan orang lain, baik sengaja maupun tidak, akan tertahan di lapisan luar aura Anda dan tidak sampai merusak kesehatan atau mental Anda. 2. Mengaktifkan karakter logam sebagai perisai. Elemen logam pada pon memiliki sifat memantulkan. Jika logam itu bersih dan terasah melalui puasa, maka setiap energi buruk yang menyerang akan mental atau kembali kepada pengirimnya. Ini bukan berarti kita membalas dendam, melainkan hukum alam yang bekerja. Dalam tradisi lama, orang pon yang rajin tirakat weton disebut memiliki kulit tembaga, tulang besi, secara spiritual. Serangan gaib seperti santet, teluh, atau guna-guna akan sulit menembus karena frekuensi getaran tubuh Anda berada di level yang sangat tinggi dan murni. 3. Penyelarasan dengan sedulur papat limo pancer. Puasa weton adalah cara terbaik untuk memberi makan secara spiritual kepada sedulur papat, saudara 4, yang menjaga Anda sejak lahir. Timur, Legi, Selatan, Pahing, Utara, Wage, dan Anda sendiri di Barat, Pon. Ketika Anda berpuasa, saudara gaib Anda ini akan menjadi lebih aktif dan waspada. Mereka akan menjadi bodyguard spiritual yang memberikan sinyal-sinyal peringatan melalui mimpi atau bisikan hati, firasat, jika ada bahaya yang mengancam. Anda akan merasa lebih peka terhadap niat busuk seseorang sebelum orang tersebut melancarkannya. 4. Membersihkan sukerto, kotoran batin. Terkadang,
Penghalang hidup bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, yaitu dosa atau kesalahan masa lalu yang mengendap menjadi energi gelap. Puasa Weton Pon bertindak sebagai detoksifikasi gaib. Ia meluruhkan energi gelap tersebut sehingga wajah Anda tampak lebih berseri, sumringah. Orang yang melihat Anda akan merasa segan dan hormat, bukan karena takut, melainkan karena kewibawaan alami yang terpancar dari batin yang bersih. 5 teknik perlindungan saat puasa. Selama menjalankan puasa di hari Pon, disarankan untuk melakukan laku bisu, diam, pada jam-jam tertentu, terutama saat menjelang maghrib. Pada saat transisi waktu tersebut, energi alam sedang sangat kuat. Fokuslah meminta perlindungan kepada Sang Pencipta. Mintalah agar elemen logam dalam diri Anda dijadikan tameng wajah yang tidak bisa ditembus oleh api kemarahan maupun tajamnya fitnah manusia. Menemukan titik nol, keheningan dan kejayaan sejati. Setelah kita membahas tentang jati diri, rezeki, hingga pagar gaib, sampailah kita pada inti dari segala inti, ketenangan batin. Mengapa ini penting bagi Weton Pon? Karena logam yang paling kuat sekalipun akan rapuh jika ia terus-menerus diguncang oleh badai emosi. Puasa Weton adalah cara Anda melakukan kalibrasi ulang pada jiwa Anda. 1. Menaklukkan badai ego, sifat keras Pon. Weton Pon seringkali terjebak dalam labirin pikirannya sendiri. Anda cenderung perfeksionis, mudah kecewa jika rencana tidak berjalan mulus, dan terkadang merasa paling memikul beban dunia. Puasa Weton mengajarkan Anda untuk melepas. Saat perut lapar dan raga lemas, ego yang biasanya berkobar akan meluruh. Disinilah Anda menemukan titik nol, sebuah kondisi di mana Anda menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau ambisi, melainkan dari penyerahan diri kepada Sang Khalik. 2. Intuisi yang menajam, membaca sasmita alam. Ketika batin tenang, frekuensi Anda akan selaras dengan alam semesta. Bagi pemilik pasaran Pon, ini berarti aktifnya indera keenam dalam bentuk firasat atau sasmita. Anda tidak perlu lagi bertanya ke sana kemari tentang keputusan hidup. Jawaban itu akan muncul dengan sendirinya melalui ketenangan hati. Anda akan tahu kapan harus maju, kapan harus bertahan, dan siapa yang tulus menemani perjuangan Anda. Inilah puncak kejayaan seorang Pon, menjadi nahoda yang tenang di tengah samudera kehidupan yang bergejolak. 3. Keharmonisan hubungan. Aura yang menyejukkan. Weton Pon yang jarang tirakat cenderung memiliki aura yang panas atau kaku, sehingga sering memicu konflik dengan pasangan atau rekan kerja. Namun, mereka yang rutin puasa Weton akan memiliki aura yang seping, teduh. Orang-orang di sekitar Anda akan merasa nyaman, aman, dan dihargai. Keharmonisan dalam rumah tangga dan relasi sosial adalah modal utama bagi rezeki untuk tetap betah tinggal di dalam hidup Anda. 4. Menghadapi masa depan tanpa ketakutan. Ketakutan terbesar manusia adalah ketidakpastian. Dengan laku puasa Weton, Anda membangun rasa percaya diri yang bersifat spiritual. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan investasi batin. Ada keyakinan mendalam bahwa, apapun yang terjadi besok, saya sudah selaras dengan alam. Ketenangan inilah yang membuat orang Weton Pon seringkali terlihat awet muda dan tetap berwibawa meski usia sudah senja. Sahabat, primbon bukan sekadar ramalan, tapi adalah peta kebijaksanaan leluhur agar kita tidak tersesat dalam kegelapan dunia. Puasa Weton Pon adalah kunci emas yang sudah lama diletakkan di depan pintu Anda. Pertanyaannya, maukah Anda mengambilnya dan membuka pintu kesuksesan itu sekarang? Jangan anggap sepele hari kelahiran Anda. Mulailah dari satu langkah kecil, satu puasa yang tulus, dan saksikan bagaimana jalan hidup Anda yang tadinya gelap mulai diterangi oleh cahaya keberuntungan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan ke grup keluarga atau teman-teman Anda. Mari kita lestarikan warisan leluhur ini bersama-sama. Bagi Anda yang lahir di hari Pon, saya tantang Anda. Tuliskan di kolom komentar, saya mulai hari ini, sebagai bentuk komitmen Anda pada diri sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video edukasi primbon selanjutnya.
Rahayu, Rahayu, Rahayu.